Ini yang terpelihara sampai sekarang. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes di sini. Tidak mungkin Injil yang di dalam di sini dibuat untuk memasukkan orang ke neraka. Tidak mungkin. Maaf saudaraku yang aku cintai. Saya ingin perbedaan itu akan mendatangkan cinta. Seperti laki-laki dan wanita. Mereka saling jatuh cinta karena perbedaan. Saya juga ingin di dalam beragama kita saling mencintai karena perbedaan. Mari kita cari persamaan di dalam perbedaan itu. Apa persamaannya? Yaitu setiap agama pasti mendambakan surga. Jadi dalam agama kita tidak boleh marah-marah, saudaraku yang aku cintai. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Jadikanlah kitab itu petunjuk untuk bertemu dengan Tuhan. Jadikanlah kitab itu pedoman untuk mencari Tuhan. Jadikanlah kitab itu panduan untuk bertemu dengan Tuhan, atau bertemu dengan Allah, atau bertemu dengan Rasulullah. Kitab itu hanya petunjuk. Bukan sampai mati kita harus membaca kitab, tidak. Kitab itu hanya menunjukkan Tuhan, dan kita harus bertemu Tuhan untuk mendapatkan jalan yang lurus benar menuju surga, menuju keselamatan dari dunia sampai surga. Orang-orang yang berhasil dalam agama yaitu orang-orang yang telah bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau hanya membaca tidak paham, ini orang-orang yang gagal dalam agama, saudara. Apapun agamanya, dia harus bertemu dengan Tuhannya secara nyata. Awaludini ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, atau awal agama mengenal Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat Yunus 45 yang berbunyi, wa yauma yahsuruhum ka'alam yalbasu illa sa'tam minan nahari yata'arafuna bainahum kad kasiral lazina kazzabu billika ilaihi wa makanu muhtadin. Ingatlah pada hari ketika kami kumpulkan mereka seakan-akan tidak pernah berdiam diri di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Inilah yang ditunjukkan oleh kitab. Kita harus bertemu dengan Allah untuk mendapat petunjuk. Kalau Kristen, dia harus bertemu dengan Tuhan Yesus untuk mendapatkan petunjuk tentang kekristenan. Orang Islam harus bertemu dengan Allah untuk mendapatkan kebenaran tentang keislaman. Begitulah adab tertib sopan santun dalam beragama. Sungguh sangat disayangkan para ustadz dan para pendeta, dia hanya bertumpu dengan kitab, padahal kitab itu menunjukkan di mana Tuhanmu yang harus kamu cari, di mana Tuhanmu yang harus kamu temui. Begitu tujuan dari kitab itu, bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipahami dan diamalkan.
itulah kitab. Bukan sampai mati kita harus membaca kitab, tidak. Membaca, memahami, itu hanya petunjuk untuk bertemu dengan Tuhan. Kitab. Jadi saudaraku yang aku cintai, jadikanlah kitab itu petunjuk untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendapatkan nasihat ataupun petunjuk dari Tuhan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sempurna akal.